Selamat pagi saudaraku di dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita berikan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Bahkan di sela-sela hari kita, sela-sela kegiatan kita, mari kita buka hati kita untuk mendengarkan renungan ini dan bersaat teduh di hadapan Tuhan Allah. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku dalam Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Rabu 18 Oktober 2023, tertulis di dalam Yakobus 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ido laulata memuji Tuhani amatta. Laus ido tapake mabuburahon jolma. Natinopa marguru turupa ni debata. Saudaraku, setiap alat, setiap organ tubuh, dan setiap apapun yang ada dalam dunia ini, semuanya ada kegunaan dan tujuan. Jadi Tuhan menciptakan kita di dunia ini bukan tanpa tujuan. Saya ada tujuannya Tuhan ciptakan, saudara juga, bahkan yang lainnya. Luar biasa tujuan Tuhan Allah dalam hidup kita. Bahkan setiap organ tubuh kita, mungkin menurut kita rambut itu tidak ada tujuannya atau kuku ini tidak ada tujuannya. Semuanya ada tujuannya. Tubuh, kaki, lambung kita, hati kita, jantung kita, semua ada tujuan. Bahkan lidah kita ini, seperti yang telah dikatakan dalam firman ini. Tuhan menciptakan lidah kita dengan bertujuan untuk memuji, memuliakan namanya. Untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, yang memotivasi, menyemangati, bahkan mendorong orang lain untuk melakukan kehendak Tuhan Allah. Saudaraku, jika kita sekarang ini memikirkan lidah kita ini, perkataan kita ini, sudah sampai di mana kita memakainya? Kalau Yakobus mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Allah Bapa kita, dan dengan lidah juga kita mengutuk manusia. Jadi dengan satu organ tubuh, satu ornamen dalam hidup kita, bahkan satu alat bisa bertujuan banyak hal. Tergantung siapa yang melakukannya. Apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Tentu kalau jiwa kita memuji nama Tuhan, lidah kita ini pun akan memperkatakan perkataan yang memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita dalam hati kita menganggap bahwa semuanya nggak ada apa-apanya, aku yang paling hebat. Lidah kita ini akan menyombongkan diri kita. Dan ketika kita memikirkan kejelekan orang lain, lidah ini akan mengatakan, wow, si itu jahat, si ini jelek. Tapi coba kalau kita pikirkan hal-hal yang luar biasa, maka perkataan kita pun akan mengatakan hal-hal yang luar biasa. Apa yang membuat sesuatu itu terpikir di dalam jiwa kita? Lihatlah matamu, pikiranmu. Arahkanlah itu kepada setiap kebijakan, setiap karya Tuhan Allah. Apa yang kita dengar, itu yang akan menjadi mempengaruhi pikiran kita. Arahkan pendengaranmu kepada hal-hal yang membangun jiwamu, pada hal-hal yang positif. Saudaraku, coba kita lihat. Telinga lebih banyak daripada mulut kita. Bahkan mulut kita ini gak ada tulangnya loh. Begitu lunglainya dia sebenarnya. Tetapi mengapa dia begitu banyak melakukan hal? Walau dia kecil, bahkan ditutup oleh gigi, lagi dikatup dengan mulut. Banyak sekali pagarnya. Itu mengatakan bahwa harus lebih banyak dulu mendengar daripada memperkatakan. Setiap kita mau mengatakan sesuatu, mari kita pikirkan dulu. Kalau lidah ini
dipagari oleh gigi, ditutup oleh mulut. Berarti kalau ada kata-kata yang akan keluar, mari dulu evaluasi dulu. Kalau orang Batak mengatakan jolo, nidilat bibir, asa makatahon hata. Jilat dulu bibirmu baru katakan perkataanmu. Berarti ketika kita melakukan itu masih ada daya pikir di dalam otak kita, masih ada rasa dalam jiwa kita untuk mengatakan hal-hal yang tajam dan menyakiti perasaan orang lain. Ingatlah saudaraku, ketika perkataan keluar dari mulut kita ini yang dibentuk oleh lidah kita, maka perkataan itu tidak akan pernah kembali utuh kepada kita. Kalaupun itu utuh kembali kepada kita, kita minta maaf. Ingatlah, orang lain yang telah mendengar perkataan itu telah menangkap hal-hal yang negatif mungkin atau positif mungkin. Kalau positif puji Tuhan. Namun bagaimana kalau itu berefek kepada hal-hal yang negatif? Bahkan orang yang tersakiti, hatinya sudah terluka. Jiwanya sudah tersakiti. Mau bagaimana dong? Kita sudah dia pikirkan dengan hal yang negatif. Namun saat ini, di zaman sekarang ini, perkataan kita tidak hanya didengar oleh orang lain, tetapi melalui alat ini dan ujung jari kita sudah bisa menyampaikan banyak hal. Bahkan dengan kita menyampaikan audio, baru kita kirim. Tidak terlalu lama, bahkan mungkin gak sampai setengah menit, itu akan memenuhi jagat raya ini. Jadi mari kita renungkan dulu, kita pikirkan dengan bijaksana. Apakah perkataan kita membawa berkat atau membawa bencana kepada banyak orang? Seperti ada kata-kata lagu mengatakan, lidah tidak bertulang, tak terbatas kata-kata. Setinggi gunung akan dicapai, seluas samudra akan dia gapai. Berarti jika itu semua dapat menguasai dunia ini, perkataan kita itu, biarlah perkataan yang positif. Sangat enak kan? Kalau perkataan kita itu membuat semangat banyak orang dan kemudian kembali pada kita, oh terima kasih ya Amang, terima kasih Inang, terima kasih adik, terima kasih anakku. Dan mereka mendoakan kita. Jauh lebih indah daripada kita dikecam, dibuli karena perkataan-perkataan kita. Perkataanmu mewakili isi hatimu. Isi hatimu mencetak dan membentuk siapa dirimu sebenarnya. Hati-hati menggunakan lidahmu. Ingatlah, perkataanmu adalah cerminan isi hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kau telah mengingatkan kami untuk tetap hati-hati dan waspada, bijaksana menggunakan setiap organ tubuh yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan, semua itu dapat kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bagaimanapun kehidupan kami, ajari kami untuk mengendalikan lidah kami, agar lidah kami ini hanya mengucapkan kata-kata yang untuk memuliakan nama-Mu. Mengucapkan perkataan untuk memotivasi banyak orang. Mengucapkan perkataan untuk memberikan penghiburan, penguatan bagi banyak orang. Ajari kami Tuhan, untuk dapat mengendalikan diri kami, untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak Engkau sukai. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam-Mu kami mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.